10 barang di rumah yang diam-diam bikin hidup ibu jadi capek. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh ya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Kadang kita bangun pagi di rumah sendiri, tapi rasanya kayak masuk ruang ujian hidup. Mata belum melek, tapi hati sudah capek duluan. Niatnya bikin kopi, yang terjadi malah berdiri bengong ngeliat rumah sambil mikir, kok rasanya sumpek ya? Rumahnya nggak berubah, tapi kok rasanya energi kita yang habis terus. Ini bukan drama, ini kehidupan ibu-ibu versi realistis tanpa background piano sedih. Fenomena ini sering banget kejadian. Rumah kelihatan penuh, kepala ikut penuh, barang nampuk, pikiran ikut berisik. Lucunya kita sering nyalahin diri sendiri, ngerasa kurang rajin, kurang rapi, kurang ini, kurang itu. Padahal bisa jadi masalahnya bukan di kita, tapi di benda-benda yang diem manis, tapi nyedot energi. Kayak tamu nggak diundang yang nggak mau pulang. Dan yang bikin ngakak pahit, banyak dari barang itu disimpan bukan karena dipakai, tapi karena alasan sopan santun sama masa lalu. Sayang kalau dibuang, siapa tahu kepakai, nanti aja. Akhirnya, rumah jadi museum keputusan tertunda. Kita capek, rumah ikut capek, tapi semua pura-pura baik-baik saja. Barang pertama yang sering banget bikin capek itu barang yang disimpan karena alasan sayang. Baju anak yang dulu dipakai pas pertama kali jalan, sepatu kecil yang katanya lucu banget, sampai selimut hadiah dari siapa entah tahun berapa. Setiap kali buka lemari niatnya nyari satu barang, yang keluar malah kenangan dan rasa bersalah. Mau dibuang kok sayang, mau disimpan kok bikin sesak. Akhirnya, lemari jadi tempat menimbun emosi, bukan tempat nyimpen barang. Lucunya, kenangan tetap ada, meski bajunya nggak ada, tapi stresnya malah nambah tiap lihat tumpukan itu. Barang kedua adalah perabot rusak yang statusnya digantung. Kursi kakinya goyang tapi masih dipakai sambil berdoa. Rak piring pintunya copot tapi dibilang nanti dibenerin. Nanti itu misterius bun. Bisa besok, bisa tahun depan. Tiap lihat barang rusak itu, otak kita kerja 2 kali. Satu mikir hati-hati, satu mikir kapan ya dibenerin. Rumah jadi penuh barang setengah hidup yang ngabisin energi tanpa sadar. Barang ketiga yang bikin emosi naik turun itu wadah plastik tanpa pasangan. Tutupnya banyak, kotaknya entah kemana, atau sebaliknya. Pas mau nyimpen makanan, kita kayak lagi ikut kuis. Cocokkan tutup dengan wadah. Kalau salah, emosi. Kalau cocok, merasa menang lomba. Dapur harusnya bantu kerjaan, bukan ngajak tanding. Satu jenis wadah yang utuh itu jauh lebih ramah mental daripada 2 laci penuh harapan palsu. Barang keempat adalah dekorasi yang sudah tidak kita sukai, tapi masih dipajang karena merasa sayang. Dulu beli karena lucu, sekarang tiap lihat malah mikir kenapa dulu beli ini. Vas bunga yang warnanya nggak nyambung, pajangan yang susah dilap, hiasan yang bikin rak makin penuh. Dekorasi itu harus bikin senyum, bukan bikin komentar dalam hati tiap bersih-bersih. Rumah bukan museum keputusan lama kita. Barang kelima itu barang gratisan, souvenir nikahan, goodie bag acara, bonus belanja yang entah gunanya apa. Kita simpan karena merasa nggak enak, padahal barangnya sendiri nggak pernah kepakai. Rumah jadi tempat penampungan rasa sungkan nasional. Tiap lihat itu barang, kita ingat acara yang bahkan nggak kita ingat detailnya. Kalau barang itu nggak bikin hidup lebih mudah, berarti tugasnya sudah selesai sejak diterima. Barang keenam adalah mainan anak yang sudah rusak atau sudah tidak dimainkan. Rodanya copot satu,
suaranya sudah serak, atau anaknya sendiri sudah bilang bosan. Tapi kita masih simpan karena merasa kasihan. Padahal yang kasihan itu kita. Tiap nyapu harus muter-muter ngindarin mainan itu. Anak butuh ruang buat gerak, bukan tumpukan barang masa lalu. Barang ketujuh adalah alat dapur yang jumlahnya kebanyakan. Sendok lebih banyak dari anggota keluarga, panci numpuk, tapi yang dipakai itu aja. Tiap buka laci, rasanya kayak buka lemari rahasia. Kita capek duluan sebelum masak. Dapur yang sehat itu bukan yang penuh, tapi yang bikin kita gerak tanpa ribet. Barang kedelapan adalah kertas-kertas tidak penting. Struk belanja yang warnanya sudah pudar, brosur lama, nota yang fungsinya sudah lupa. Kita simpan dengan harapan suatu hari berguna, padahal sehari aja nggak pernah dilirik. Tiap tumpukan kertas itu bukan cuma debu, tapi juga pikiran yang belum selesai. Rumah bukan arsip kehidupan finansial kita sejak awal nikah. Barang kesembilan adalah barang yang bikin rasa bersalah. Hadiah mahal tapi nggak pernah dipakai. Barang yang dibeli karena ikut-ikutan, barang yang ternyata nggak cocok. Tiap lihat, muncul suara dalam kepala yang nyalahin diri sendiri. Hidup ibu-ibu itu sudah penuh tuntutan. Jangan ditambah dengan barang yang bikin kita terus mengingat kesalahan lama. Barang ke-10 adalah barang yang tidak punya tempat tetap. Hari ini di meja, besok di kursi, lusa di lantai, lalu pindah lagi ke sudut. Barang ini bukan cuma pindah-pindah, tapi juga mindahin stres ke seluruh rumah. Setiap kita lihat, otak kita langsung mikir, ini harusnya di mana. Capeknya bukan diangkatnya, tapi dimikirinnya terus. Pada akhirnya rumah itu bukan tempat pamer paling rapi, tapi tempat paling jujur tentang kondisi hati. Kalau setiap sudut bikin kepala berat, mungkin yang perlu dilepas bukan cuma debu, tapi juga beban yang diam-diam kita rawat. Rumah nggak butuh sempurna. Yang penting cukup bikin kita pulang tanpa menghela napas panjang. Kayak abis naik tangga 5 lantai. Nggak semua yang disimpan itu perlu dipertahankan, dan nggak semua yang dilepas itu berarti gagal menjaga. Kadang kita cuman butuh berani bilang terima kasih pada barang-barang yang pernah menemani. Lalu pamit dengan senyum. Sambil mikir rumah ini bukan museum kenangan, karena tiket masuknya mahal. Bayar pakai emosi. Pelan-pelan aja, satu sudut hari ini, satu napas lebih ringan. Besok, rumah yang lega bikin hati ikut longgar. Dan ibu yang hatinya longgar, biasanya lebih sering senyum, lebih jarang ngomel, dan lebih kuat menghadapi hari. Kalau rumah bisa jadi tempat pulih, kenapa harus kita pertahankan jadi sumber lelah? Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!